Halo semuanya, balik lagi di sebuah konten, sebuah video yang membahas tentang program studi yang ada di universitas-universitas di Indonesia, yang mana sumbernya langsung dari mahasiswanya. Tidak lain tidak bukan, tanya-tanya mahasiswa. Kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang mengambil kuliah dengan program studi S1 Manajemen dengan konsentrasi pemasaran. Oke, silahkan perkenalkan diri. Halo, saya Karina. Saya mahasiswa yang baru saja lulus dari salah satu universitas negeri di Jakarta, yaitu UNJ. Jurusan yang saya ambil itu manajemen, konsentrasinya pemasaran. S1 Manajemen dengan konsentrasi pemasaran. Emang ada konsentrasi apa lagi selain pemasaran? Kalau di UNJ itu ada 3 konsentrasi. Yang pertama ada keuangan, yang kedua ada SDM atau sumber daya manusia, yang ketiga pemasaran. Yang saya ambil kebetulan konsentrasinya pemasaran. Gampangnya sih bilangnya S1 pemasaran atau S1 manajemen pemasaran? Sebenarnya lebih tepatnya S1 manajemen pemasaran, karena pemasarannya tuh konsentrasi bukannya jurusan. Oh, jadi tetap belajar manajemen secara umum? Tetap Belajar keuangan, tetap belajar SDM, tetap juga belajar pemasaran. Itu tetap dipelajari di prodi itu, di program studi itu? Dipelajari semuanya sampai nanti di semester ganjil 5 itu kita baru bisa nentuin konsentrasi yang mana. Nah biasanya kan kita udah melalui proses tuh dari semester-semester sebelumnya karena belajar semua konsentrasi dulu kan. Nah, jadi nanti mempermudah kita untuk memilih konsentrasi apa yang lebih cocok sih sebenarnya. Oh. Jadi milih sendiri atau dipilihin sama prodi? Milih sendiri, tapi secara garis besar prodi itu pasti menyarankan nilai-nilai misalnya yang kamu besarnya di sini, kan kita punya pembimbing akademik. Ya. Nah, biasanya kalau yang nilainya bagus terus stabil, disaraninnya misalnya keuangannya bagus nih, disaraninnya keuangan. Tapi kembali lagi pilih sendiri. Pilih sendiri ya. Oke. Di S1 Manajemen Pemasaran atau S1 Manajemen secara umum, itu mata kuliahnya ada apa aja sih? Mata kuliahnya banyak. Kalau misalnya kita ngomongin dari konsentrasi dulu ya, pemasaran misalnya ada pemasaran jasa, ada retail, ada public relation. Kalau di keuangan pasti dapat manajemen keuangan, terus ada perbankan, ada pajak yang berkaitan dengan keuangan. SDM pasti ada manajemen sumber daya manusia. Ya. Lalu dia di situ juga, kalau sumber daya manusia saya kurang paham ya, karena mata kuliahnya sebenarnya mirip-mirip, berkaitan sama internal perusahaan dan termasuk dengan yang berkaitan dengan orang-orang di dalamnya gitu. Jadi sebenarnya kalau secara garis besar ada manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, perilaku organisasi karena organisasi yang dikelola di dalamnya, terus ada beberapa lagi yang berkaitan dengan internal perusahaan. Berarti ada mata kuliah khusus konsentrasi pemasaran? Ada mata kuliah manajemen secara umum? Iya. Nah, kalau disuruh milih atau disuruh jelasin dua, yang satu dari konsentrasi, yang satu dari umum, apa kira-kira yang mau dikasih? Saya tuh kalau di konsentrasi ya, paling suka mata kuliah sebenarnya public relation karena sangat berguna untuk hidup di era digital zaman sekarang. Kalau yang umum semua pasti dapat aplikasi komputer karena manajemen ya. Terus ada pengantar bisnis. Nah, itu mata kuliah umum tuh yang wajib dari 3 konsentrasi itu dapat. Ada pengantar ekonomi, itu wajib dapat. Apapun konsentrasinya, pengantar ekonomi 1, ekonomi 2 itu wajib dapat. Terus pengantar bisnis itu wajib dapat, termasuk akuntansi 1, akuntansi 2, dan statistik. Karena anak manajemen pasti nggak jauh, mau keuangan, pemasaran, SDM itu dapat statistik berhubungan dengan data. Oke. Tetap ya belajar statistik walau manajemen pemasaran? Oh tetap, apalagi manajemen pemasaran kan. Statistiknya perlu sekali. Nah, kalau diminta jelasin, saya minta 2 deh. Public relation itu belajar apa? Mata kuliah public relation, sama satu lagi pengantar bisnis itu belajar apa? Gimana tuh jelasinnya? Oke, kita mulai dari pengantar bisnis ya. Pengantar bisnis itu sebenarnya karena mata kuliah awal itu kita dapat, menurut saya tuh lebih cenderung banyak ke satu organisasi. SDM tuh lebih banyak di situ di dalamnya. Jadi kalau anak-anak ambil SDM, pengantar bisnis itu juga sebagai dasar banget itu bisa diambil.
Di dalamnya ya kita tahu mengenai perilaku organisasi sebelum kita masuk ke yang lebih kompleks lagi, itu ada tuh di pengantar bisnis. Nah, terus perilaku konsumen juga sebenarnya di pengantar bisnis itu udah ada. Sedikit banyak itu pasti ada disenggol di pengantar bisnis. Nah, kalau public relation itu lebih ke konsentrasi tentang bagaimana kita membentuk suatu image yang baik secara mudahnya ya, image yang baik tentang perusahaan. Atau bagaimana cara perusahaan membangun suatu hubungan, misalnya kalau dia dalam bentuk penjualan ya dengan customernya, dengan kliennya, itu public relation. Atau dengan massa, orang-orang banyak, itu termasuk di dalamnya. Ya image itu kan ada banyak ya, termasuk bagaimana customer kita melihat kita, pertanggungjawaban kita ke customer itu bisa akan membentuk image tuh, membentuk si reputasinya dia. Dan itu yang dipelajarin bagaimana cara membangun image itu di mata kuliah public relation. Iya, kurang lebih ya paling banyak dari public relation tentang image suatu perusahaan atau reputasi suatu perusahaan. Oke. Dari sekian banyak mata kuliah yang udah dipelajarin ya, udah banyak banget pasti sampai akhirnya lulus. Mata kuliah apa yang dirasa paling gampang atau paling seru? Paling gampang. Ya, paling seru tuh atau paling seru. Beda. Oh, oke. Oke, paling gampang itu aplikasi komputer. Hidup di era digital, semua orang bisa, tapi ternyata penting, krusial, peranannya. Apa tuh yang dipelajarin di mata kuliah aplikasi komputer? Banyak, bagaimana cara kita membuat PowerPoint yang baik untuk presentasi. Rumus-rumus di Excel. Oh ternyata begitu di dunia kerja sepenting itu loh, rumus-rumus di Excel. Banyak juga orang yang nggak bisa. Terus Word, ternyata peranan Word itu nggak cuma untuk ngetik sebuah dokumen, file, tapi di dalamnya banyak fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan untuk mempermudah pekerjaan. Nah, itu tuh penting sebenarnya aplikasi komputer. Kalau seru, walaupun saya anak pemasaran, seru tuh kalau mempelajari manajemen keuangan. Kok malah manajemen keuangan? Karena pada dasarnya gini, konsentrasi yang diambil seseorang, khususnya kalau di UNJ itu ya, ada batasannya. Misalnya kamu nilainya tidak sampai di sini, itu nggak bisa ngambil ini. Oke, kita ambil contoh manajemen keuangannya, misalnya nilainya di bawah rata-rata, rata-ratanya B, terus kita dapat TB-min. Bisa ambil keuangan bisa, tapi harus diulang. Yang nilainya tidak memenuhi standar. Sebenarnya ambil pemasaran tuh karena ya udahlah nggak mau ngulang, males kan ngulang mata kuliah. Apalagi yang ganjil ketemu ganjil, genap ketemu genap tuh jadi utang. Ya sih. Tapi kalau dibilang seru, manajemen keuangan seru banget. Emang apa yang dipelajarin di mata kuliah manajemen keuangan? Salah satu ya yang paling favorit. Tapi ruwet, melihat atau kita harus menentukan kesehatan dari suatu perusahaan dari segi keuangan. Oke. Ya, itu berawal dari kita bikin jurnal. Ya, terus bikin balance sheet. Sampai ke laporan keuangan dan analisa laporan keuangan. Menganalisa laporan keuangan sebenarnya simple. Analisanya pun sebenarnya kalau kita terbiasa dengan melihat satu situasi, berita-berita, kondisi ekonomi di satu negara, nggak terlalu sulit. Yang sulit adalah membuat balance sheet-nya dari transaksi-transaksi itu. Karena kita kan kuliah ya, kalau mungkin di perusahaan udah ada bagian-bagian itu. Mungkin kita tinggal analisa atau kita tinggal mencocokkan, mencari kesalahan. Tapi mempelajari, oh perusahaannya sakit, yang harus dinaikkan operasinya atau investasinya gitu, atau misalnya dari segi apanya yang sakit. Nah, ini sangat seru. Itu yang dipelajari. Jadi cara nilai perusahaan sehat atau enggak sehat, itu inti dari mata kuliah manajemen keuangan. Salah satunya. Oh, salah satunya. Gitu. Kalau lebih tepatnya itu bisa di laporan analisa keuangan. Nah, itu ada juga mata kuliah sendiri yang khusus mengulik tentang laporan keuangan. Kita menganalisa sampai nanti terakhir apa yang mesti dilakukan. Jadi kalau manajemen keuangan kulitnya doang? Lebih ke proses sampai ke analisa laporan keuangan. Oke. Tadi udah mata kuliah yang dirasa paling gampang atau bahkan yang seru. Nah, kalau sekarang ditanya dari seluruh mata kuliah yang sudah pernah diambil, mata kuliah apa yang dirasa paling susah? Lebih tepatnya nyebelin kali ya. Oke, ya nyebelin boleh. Akuntansi? Dia dasar. Tapi kalau kita nggak bisa akuntansi nih, nggak bisa nih lolos sampai ke laporan keuangan. Laporan keuangan kan terbagi atas 3 laporan ya. Salah satunya nggak bisa, nggak lanjut, ya kan? Sebenarnya kalau kita dapat data yang udah jadi, tinggal
Ya udah Analisa. ngitung nih, ROI-nya berapa, ROE-nya berapa, ROA-nya berapa. Itu tentang rumus, tentang paham atau enggaknya kita sebenarnya ini di angka berapa yang kira-kira oke, di atas standar industri atau dia di bawah industri. Ya. Itu sangat menyenangkan ya. Tapi kalau akuntansi nih, nggak balance di mana ya, saya nggak balance gitu. Ini masuknya sebenarnya ke investasi atau ke operasi gitu ya. Jadi ada mata kuliah akuntansi ada juga. Ada. Dan itu yang dipelajari basic atau dasar-dasar akuntansi. Itu kita mempelajari sebenarnya kalau akuntansi itu aja ya. Kalau kita belajar lagi sebatas itu aja akuntansi tuh. Oke. Tapi karena basic, karena dasar, kalau kita nggak tahu item itu masuknya di mana, apakah dia masuk di pembiayaan, ini di debit atau di kredit. Itu sih. Nah, itu hal yang rumit ya, Jadi itu yang dirasa paling susah. menyebalkan aja. Oh, mencobakan. Nggak Karena- susah-susah banget tapi. Kalau hafal itemnya masuk di mana, Iya. itu nggak. Iya. Oke. Pertanyaan berikutnya, Rin, apa bedanya kuliah sama sekolah? Saya kan mungkin kamu juga sama ya, anak kurikulum 2013. Oke, boleh. Kan nggak sebenarnya nggak beda jauh ya, sama-sama udah mandiri, cari informasi sendiri, belajar sendiri. Tapi mungkin lingkungannya, kalau anak kurikulum 2013 nggak begitu sulit ya menyesuaikan di kampus. Mungkin oh ya udah biasa nih cari materi sendiri. Ya. Bedanya di situasinya, kondisinya beda, rasanya beda. Apa tuh? Gimana menjelaskan situasi, kondisi dan rasa kuliah dibanding Kuliah sekolah? tuh punya tanggung jawab yang tinggi, nggak kayak sekolah. Oke. Tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya bagus buruknya kita jadi diri kita sendiri, impactnya ke kita sendiri gitu. Dan karena ini kita berhubungan dengan dosen yang menganggap kita udah dewasa, kita nggak bisa bertingkah seperti anak sekolah yang mana ngerjain tugas di kampus dengan waktu yang mepet-mepet. Karena ternyata banyak dosen yang PR-nya maju ke depan gitu loh. Apa yang mau maju ke depan kalau nggak paham? Ya. Ini berkaitan sama ujian yang tiba-tiba abis nerangin kuis. Nah jadi nggak bisa nih belajar yang kayak anak SMA, nunggu diterangin sama guru gitu, nggak bisa. Jadi kalau bisa belajar sebelum atau kuliahnya kan. Dan ternyata nilainya besar, kuis, Persentase ujian. nilainya. Iya, persentase nilainya tuh besar. Jadi nggak bisa bertingkah kayak anak SMA yang udah gampang lah ujian. Ya udah gampang lah ujian. Ya udahlah besok tang-ting-tung aja. Karena esai semua di kampus tuh. Nah, Esai terutama yang hitung-menghitung, rumusnya banyak. Kalaupun pegang rumus nggak semudah itu kalau kita nggak latihan. Kalau kita nggak paham. tetap gitu. ya harus dicoba. Ya dicoba. Nggak rumus, ya udah taruh aja rumusnya, masukin poin-poinnya. Nah, terus jadi. Karena kuliah nggak sebatas mengerjakan. Biasanya abis kita ngitung, belakangnya ada embel-embel, suruh menjelaskan. Ngejelasinnya kan, Ya. tidak mudah. Jadi lebih ke pendewasaan aja sih. Soal seragam? Kalau di manajemen, menurut saya lebih bebas. Kenapa ya? Misalnya tidak ada keharusan pakai rok atau misalnya pakai baju kemeja, karena masih boleh pakai polo. Berkerah. Karena di jurusan lain mungkin nggak boleh ya pakai kaos gitu. Kalau di manajemen boleh pakai kaos asal berkerah. Untuk celana mungkin kalau di pendidikan ada semester-semester yang udah mulai lanjut nggak boleh pakai celana jeans, pakai celana bahan atau enggak pakai rok ya untuk yang perempuan. Tapi di manajemen bebas-bebas saja, boleh. Lalu untuk misalnya sepatu di jurusan pendidikan khususnya untuk tenaga pendidik, entah PGSD atau misalnya pendidikan apa yang konsennya bener-bener guru, sepatu misalnya di semester berapa atau di mata kuliah tertentu wajib pakai pantofel. Kalau di manajemen nggak masalah selama nggak pakai sendal ya. Selama nggak pakai sendal, jadi selama sopan ya silakan saja. Kalau di S1 manajemen pemasaran atau S1 manajemen secara umum ada magang nggak sih? Ada, tapi tergantung prodi ya. Kebijakannya berubah. Dulu itu ada kebijakan yang minimal 3 bulan, dikurangin jadi minimal 40 hari atau kurang lebih sekitar 2 bulan. Tapi wajib sih ada, itu ada mata kuliahnya sendiri, wajib ada sidangnya. Dan itu syarat sebenarnya. Tetap harus dilaksanakan ya, bukan pilihan ya, magang di prodi harus S1 manajemen. Kan itu mulai dari minimal kalau nggak salah 100 apa 120 SKS yang udah kita ambil, itu udah boleh mulai magang tuh. Jadi itu satu yang wajib untuk kelulusan.
Waktu itu magang di mana? Magangnya di Jaya Trade. Hmm. Saya ambil bagian selling handling equipment. Handling equipment itu maksudnya forklift ya, buat bagian handling. Oke. Di selling itu ya ada beberapa yang paling dasar. Ya pertama karena kebetulan mau ekspansi, jadi waktu itu saya mengerjakan untuk mencari pasar-pasar potensial. Nah itu Pulau Jawa. Terus ada bagian penagihan karena kebetulan di Jaya Trade tidak hanya jual, sewa. Jadi ada bagian penagihan tuh. Nah itu yang tagih, bahasanya ya bisa dibilang sales. Divisi marketing. Divisi marketing. Divisinya itu sebenarnya kalau di Jaya Trade lebih banyak marketingnya. Oke. Karena kan dibagi-bagi per barang ya. Jadi itu yang dikerjakan selama magang, dan kurang lebih ketika ngambil jurusan program studi S1 manajemen pemasaran akan seperti itu. Sebenarnya diwajibkan magangnya seperti itu. Berkolerasi dengan konsentrasi yang kita ambil. Jadi kalau anak pemasaran, magangnya di divisi atau bidang pemasaran. Iya, seharusnya. Seharusnya lebih baiknya seperti itu. Kenapa? Karena banyak ilmu-ilmu yang mungkin kita nggak dapet di kampus, di kelas. Nah, kita dapetin dari magang itulah. Oke. Kalau tadi kan magang, ada dong pasti kesempatan kerja dari S1 manajemen pemasaran. Itu gimana kesempatan kerja dari lulusan S1 manajemen pemasaran? Kita bisa mulai dari yang bisa dibilang paling banyak ya lowongan pekerjaannya. Itu di public relation. Sekarang kan dunia daring online ya. Itu kita bisa menjadi konten creator-nya misalnya di Shopee untuk mengikat suatu hubungan kita dengan customer. Itu banyak tuh macam-macamnya. Atau misalnya sebagai tim pemasaran, konten creator pemasaran. Nah, promosi-promosi dalam bidang digital. Tapi kalau di kantor, misalnya kita ambil manufaktur, pekerjaannya lebih terperinci. Maksudnya? Kita bisa canvassing. Nah, kalau di manufaktur ada canvassing, tapi kalau di online nggak ada. Canvassing itu kan kita mendatangi calon customer kita, menawarkan produk. Nah, itu di manufaktur itu bisa. Atau kita bisa menjadi si public relation, tapi untuk customer kita. Misalnya gini, ini kontraknya udah mau habis, mau diperpanjang atau tidak, sebagai tim untuk menjaga hubungannya. Nah, tapi kita juga sebagai tenaga penjual di situ. Jadi kita tahu siapa customer kita, tahu barang yang kita pasarin. Nah, terus tahu maunya dia apa. Termasuk kita juga punya hubungan kalau di manufaktur ya dengan teknisi. Nah, tim pemasaran itu jadi sebenarnya linknya banyak. Karena hubungannya nggak cuma sama satu orang. Jadi hubungannya nggak cuma sama customer. Bukan cuma jualan aja. Jadi prospek kerja dari S1 manajemen pemasaran bukan cuma jualan. Bukan cuma jualan. Bisa hubungan ya tadi public relation. Ya bisa. Balik lagi soal kuliah, ngomongin tugas akhir ataupun skripsi. Kemarin variabel skripsinya ngambil tentang apa? Kita mulai ke topik dulu ya. Oke. Topiknya ambilnya dunia fantasi, Ancol. Baru dari situ turunannya dapat 5 variabel. Oke. Dari motivasi wisatawan, perceived value, terus tourist experience, destination image, sama yang terakhir tentang revisit intention. Oke. Itu bahas apa tuh revisit intention? Revisit intention itu bahas apa? Niat kunjungan kembali seseorang atau satu kelompok, di mana orang atau kelompok pernah mengunjungi destinasi itu. Misalnya saya pernah mengunjungi Dufan. Oke. Alasan saya untuk mengunjungi Dufan lagi itu apa? Dia dipengaruhi oleh apa aja sih sampai seseorang itu mau mengunjungi Dufan untuk yang kesekian kali. Kenapa Dufan? Kan industri marketing yang lain banyak. Oh, kebetulan yang saya ambil di sini adalah tourism. Nah, jadi temanya tentang destinasi, pasti tentang turis, tentang wisata-wisata yang ada di sini. Dan akhirnya jatuhlah ke Dufan. Gelar akademis S1 manajemen pemasaran apa? Sejak kalau nggak salah angkatan 2016 ya, itu udah berubah jadi SM, Sarjana Manajemen, yang sebelumnya masih SE, Sarjana Ekonomi. Setelah ngalamin satu masa kuliah yang panjang, boleh tahu nggak sih biaya kuliah di program studi tersebut tuh berapa? Biaya kuliah secara global nih ya? Program studi. Kalau kita lihat dari golongannya start from 500.000, terus ada yang 1 juta sampai sekitar 7 jutaan.
Ada di bawahnya 6,4, 6.400.000. Tapi itu semua kan tergantung pertama jalur masuk. Nah, kedua gaji orang tua, ketiga lama semester. Karena di atas semester 8 berubah biaya kuliahnya. Gitu. Jadi itu semua tergantung. Cuma start from-nya dari 500.000 sampai sekitar 6.400.000 atau 7 juta. Per golongan ya? Per golongan kalau UKT dibaginya. Ngomongin soal biaya juga, tapi bukan biaya kuliah. Selama ini ngekos atau PP? PP. Karena masih anak Jakarta, Heeh. rumahnya deket, sama-sama di Jakarta Timur. Jadi ambil PP. Oke. Jauh? Seberapa jauh? Enggak jauh, kurang lebih standar ya. Hari-hari itu 30 menit. Itu udah termasuk macet. Kalau nggak macet mungkin sekitar 20 menit. Tadi sempat disinggung, salah satu pertimbangan akan biaya kuliah atau UKT adalah jalur masuk. Ya. Emang di S1 manajemen lah ya, secara umum program studi S1 manajemen, jalur masuknya ada apa aja? Sama seperti kampus-kampus lain, ada undangan atau SNMPTN, ada SBMPTN, nah yang terakhir ada penmaba bahasanya. Itu Penmaba. yang jalur mandiri khusus punya ONJ, namanya penmaba. Itu ya akhirnya yang akan menentukan. Kalau dulu sih juga ditentukan untuk uang gedung ya bahasanya. Sebelum akhirnya dihapus pada tahun 2016, ditiadakan uang gedungnya. Ini termasuk pertanyaan yang lumayan terakhir. Pertanyaannya gini, Rin, kenapa orang-orang calon mahasiswa harus memilih jurusan ini? Oke. S1 manajemennya ataupun pemasarannya? Sebenarnya kalau kita lihat zaman sekarang tuh kantor, perusahaan tuh nggak mesti punya gedung ya. Semua serba digital. Oke. Gitu. Kita bisa bilang banyak peluang-peluang yang bisa didapat dari jurusan manajemen ini. Secara kebutuhannya pun semakin tinggi. Ya dulu mungkin orang tidak terlalu fokus, tapi sekarang ada Gojek, ada Shopee, ada Tokopedia, semua tuh online. Kita nggak tahu lagi mungkin kedepannya ada apa aja yang daring. Tapi manajemen ini kan mengelola, jadi otomatis jurusan yang paling banyak dibutuhkan untuk zaman sekarang, baik secara keuangannya, baik secara SDM maupun pemasaran. Keuangan pun tidak terbatas hanya di kantor, bisa jadi dia di bagian investasinya, itu di luar kantor, independen kan. Nah, atau bisa jadi di bagian pajak. Sebenarnya hanya lingkupnya luas aja sih, dengan apa yang terjadi ya, globalisasi, terus keterbukaan informasi, Iya. kemudahan tuh lebih luas aja untuk anak-anak manajemen. Dan kalau pemasarannya, kenapa harus memilih pemasaran dibanding konsentrasi yang lain? Sebenarnya sih kalau dibilang dibanding konsentrasi yang lain nggak, sama aja pentingnya gitu. Cuma kalau untuk ke pemasarannya, kalau untuk orang yang suka berinteraksi, orang yang suka tantangan, challenging-nya tuh ada, bisa ambil pemasaran, bisa bersaing dengan anak komunikasi, dengan anak-anak content creator di bagian misalnya ada cafe, desain grafis, karena itu kan memerlukan ide, memerlukan riset, memerlukan data-data. Nah, itu bisa bersaing dengan anak-anak itu ya. Ini untuk pemasaran biasanya sebagai tim pengelola, dia bisa memilih siapa tim desain grafisnya, konten apa, atau kita bisa bilang, oh ini Shopee mau ulang tahun, tim pemasaran tuh harus canggih tuh, siapa nih bintangnya untuk menaikkan, siapa. Itu sebuah tantangan yang risknya juga besar sebenarnya. Pertanyaan terakhir, pertanyaan intermezzo, suatu saat nanti mau nggak sih Karin jadi pengusaha? Pribadi? Iya, silakan pendapat pribadi. Enggak. Kenapa? Belajar banyak dari manajemen. Pengusaha itu satu, harus tahan banting. Kedua, nggak boleh menyerah. Ketiga, tidak boleh ada kata lelah. Jadi sebenarnya besar kecilnya perusahaan, namanya kan tetap pengusaha ya. Mungkin nggak fit aja di saya, nggak cocok aja. Resikonya besar banget. Apakah kita bisa tetap teguh gitu? Oh, gagal nih usaha lagi. Dan satu, pengusaha itu harus bisa jeli melihat peluang. Peluangnya yang sekecil apapun peluang kita harus kejar. Nah, itu mungkin tidak fit di saya. Oke. Dengan pertanyaan intermezzo tersebut menutup wawancara kali ini. Mungkin bisa disampaikan sepatah dua patah kata buat para penonton ataupun calon mahasiswa yang mau milih. Konsentrasi ya. Oke. Misalnya udah ambil manajemen,
Untuk pemilihan konsentrasi, satu, jangan pernah melihat dari, oh gue nggak sanggup nih. Semakin kamu nggak sanggup, harus makin dicoba. Kenapa? Karena kesempatan itu nggak datang 2 kali, 3 kali. Siapa tahu ternyata memang passionnya sebenarnya di situ. Siapa tahu, ya. Yang kedua, untuk pemilihan konsentrasi dipikirkan betul tanggung jawabnya, resikonya, kesempatan kerjanya, termasuk tekanan-tekanannya nanti yang akan datang kan. Walaupun manajemen bisa kerja di mana aja. Sebenarnya ya, bisa ambil di konsentrasi mana aja kerjanya. Yang ketiga, untuk masuk di manajemen jangan pernah berharap saya ambil pemasaran aja biar misalnya tidak ketemu matematika hitung-hitungan. Saya nggak ketemu ini gitu. Karena manajemen pada dasarnya sama, mengelola SDM yang dikelola orang, kalau keuangan misalnya yang dikelola keuangan perusahaan kah, investasi seseorang kah, tuh pemasaran pun yang ada yang dikelola, baik itu produk, hubungan atau apa. Jadi sama aja, cuma di mana kecocokan dan passionnya yang mesti dicari, karena akan sangat seru kuliahnya. Oke, terima kasih banyak Karin. Sama-sama. Karina sebenarnya, nama lengkapnya, tapi dipanggil Karin. Semoga siapapun yang menonton video ini bisa dapat pencerahan lebih banyak tentang kuliah S1 manajemen, atau lebih terkhusus S1 manajemen pemasaran tuh ngapain sih? Seru nggak sih kuliahnya? Seru Seru banget. Nah, terus seru banget. Jadi buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, tulis aja di kolom komen, nanti dijawab langsung sama Karin. Ataupun request, Kak, ini dong, penjurusan ini dong, prodi ini dong, nanti akan saya coba ya. Pasti. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa di-share ke teman-temannya supaya yang dapat informasi bukan cuma kalian, tapi teman-teman kalian juga dapat informasi yang sama bagusnya. Betul. Sampai ketemu di video lain. Dadah. Terima kasih.